Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini insya Allah kita akan membahas tema tentang pilar-pilar atau tanda-tanda kebahagiaan seorang muslim. Kita ketahui bersama bahwasanya kehidupan kita di dunia ini yang sementara adalah hidup yang penuh dengan ujian, hidup yang penuh dengan cobaan. Semua kita manusia ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah takdirkan kepadaku. Sebelum aku diciptakan, sebelum bumi diciptakan sudah ditakdirkan, ditulis takdir-takdir kita. Baru kita mengetahui bahwasanya Allah sebenarnya telah mentakdirkan saya atas musibah tersebut. Maka apa tindakan saya ketika saya tahu bahwasanya musibah ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada jalan lain, kita harus sabar dan ridho dengan musibah tersebut. Kita harus sabar dan ridho dengan musibah tersebut. Inilah sikapnya seorang mukmin. Oleh karenanya Allah SWT berfirman, "Wabasyiris sabirin." Beri kabar gembira bagi orang yang sabar. Kenapa? Isa asabathum musibah. Ketika dia diberikan musibah, qalu, mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Dia meyakini bahwasanya ketika diberikan musibah, sesungguhnya kami semua ini dari Allah. Ya, dari Allah. Ketika nikmat diangkat, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bersabar, dia selalu ingat bahwasanya ketika ditimpa musibah, dia meyakini bahwasanya ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bayangkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, wa ma waraqatun, ya, wa ma saqata min waraqatin, wa ma yasqutu min waraqatin illa ya'lamuhullah. Tidak satu daun pun yang jatuh di tengah hutan sana kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan telah mentakdirkannya. Apalagi kepada manusia, ya, kepada daun saja yang tidak ada nilainya Allah telah mentakdirkan, apalagi manusia. Kalau Allah telah mentakdirkan apa musibah, maka layak bagi kita untuk selalu meyakini bahwasanya ini musibah dari Allah. Kita bersabar dengan musibah tersebut, kita ridho dengan musibah tersebut. Maka orang yang sabar dari musibah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabirina bighairi hisabin." Sesungguhnya Allah akan membalas, ya, memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar bighairi hisabin. Ya. Tidak ada dalam Al-Qur'an, ya, atau termasuk, ya, salah satu, ya, pahala yang besar dalam Al-Qur'an yang Allah balas dengan tanpa perhitungan. Apa itu? Bersabar. Innama yuwaffas sabirina bighairi hisabin. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan kepada orang yang sabar bighairi hisabin, dengan tanpa perhitungan. Ini kita tidak tahu bagaimana balasan Allah SWT kalau kita bersabar atas, ya, musibah-musibah yang menimpa kita. Kemudian yang berikutnya, seorang mukmin, seorang muslim, ya, terkadang hawa nafsu mengalahkannya. Dia tahu bahwasanya itu dosa, tetapi dia melanggarnya. Maka ketika dia telah melanggarnya, ya, berarti dia telah melanggar batasan-batasan Allah SWT. Seorang mukmin ketika telah berdosa, maka kewajiban baginya adalah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memiliki sifat bertobat, beristighfar atas dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan daripada, ya, amalan istighfarnya atau amalan tobatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam surat Al-Imran, termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan surga baginya. Wa iddat lil muttaqin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ya, wa jannatin arduha samawati wal ard. Wa iddat lil muttaqin, bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang seluas langit dan bumi. Itu disiapkan bagi orang-orang bertakwa. Di antara cirinya disebutkan alladzina walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah. Seseorang tak kalah dia, ini ciri orang bertakwa, cirinya orang bertakwa, ya, ketika dia melakukan dosa fahis atau dia telah mendolimi dirinya berbuat maksiat, maka segera dia mengingat Allah Subhanahu wa taala
kemudian dia memohon ampun atas dosa-dosanya. Karena apa? Dia meyakini wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah SWT. Jadi seorang mukmin tak kala dia melakukan dosa atau ya dia terlanjur melakukan dosa, maka apa yang menjadi kewajiban dia? Ketika dia melakukan dosa, dia mengingat Allah SWT. Saya telah melanggar batasan-batasan Allah. Saya telah bermaksiat kepada Allah yang menciptakan saya, yang memberikan rezeki kepada saya. Maka segera saya bertobat kepada Allah SWT. Dan saya yakin tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Maka saya bertobat kepada Allah SWT. Maka ini adalah termasuk ciri orang yang bertakwa kepada Allah SWT, yang Allah siapkan surga baginya. Jadi ketika kita bertobat dari dosa, ketika kita istighfar dari dosa, maka kita mendapatkan pahala orang yang beristighfar. Oleh karenanya, saya ulangi kembali, ciri atau pilar kebahagiaan seorang mukmin yang bertauhid, dia harus memiliki 3 sifat dalam kehidupannya. Karena 3 sifat ini sebagai jalan keluar yang disyariatkan oleh Allah ketika kita menghadapi suatu keadaan-keadaan hidup. Ketika kita diberikan nikmat, kita yakin bahwasanya ini nikmat dari Allah, kita bersyukur, dapat pahala orang yang bersyukur. Ketika kita ditimpa musibah, kita yakin musibah ini adalah takdir Allah, kita bersabar, dapat pahala orang yang bersabar. Ketika kita terjerumus dalam dosa dan maksiat, kita yakin bahwasanya kita telah melanggar batasan Allah, maka tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Kita segera memohon ampun dan bertobat kepada Allah SWT, maka kita mendapatkan pahala orang yang bertobat. Ya, terkadang bapak-bapak, ibu-ibu, ya, orang yang bertobat dari dosa itu terkadang lebih mulia daripada orang yang belum pernah melakukan dosa, ya, tidak melakukan dosa dan tidak bertobat kepada Allah SWT. Terkadang dia lebih mulia karena orang yang bertobat kepada Allah SWT, dia meyakini bahwasanya dia memiliki Tuhan yang akan menyiksa dia kalau dia tidak bertobat. Maka dia segera merendahkan dirinya depan Allah SWT, kemudian bertobat kepada Allah SWT. Orang yang bertobat kepada Allah SWT, semua dosa yang dia bertobat darinya pasti Allah SWT mengampuninya. Ini janji Allah SWT. Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'an. Dalam surat Az-Zumar Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyallati asrafu ala anfusihim fala taqnatu min rahmatillah." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, telah berbuat maksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Dosa syirik saja kalau kita bertobat bisa diampuni oleh Allah SWT. Apalagi berzina, apalagi minum khamar, apalagi berjudi. Kalau kita bertobat kepada Allah SWT, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa semuanya kalau kita bertobat kepada Allah SWT. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, orang yang bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya, kemudian dia menyusulnya dengan amalan-amalan kebaikan, amal soleh, maka bukan saja dosanya diampuni oleh Allah, tetapi catatan dosanya tersebut dihapus dan digantikan dengan amal kebaikan. Allah janjikan ketika Allah menjelaskan tentang dosa-dosa besar yang dilakukan oleh manusia dalam surat Al-Furqan. Dosa-dosa besar yang dilakukan oleh manusia, dosa syirik, membunuh nyawa dengan tanpa alasan yang benar, bom bunuh diri, teroris tanpa alasan benar, membunuh nyawa kaum muslimin dan orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin, ya, termasuk dosa besar. Kemudian yang ketiga, berzina. Setelah Allah menyebutkan 3 dosa besar ini, syirik, membunuh, kemudian berzina, Allah SWT mengatakan dilipat gandakan azabnya atau kehinannya dari kemudian, illa man taba, kecuali orang yang bertobat, wa amana, dia beriman, ya, kemudian wa amala amilan sholihan, kemudian dia melaksanakan amal-amal soleh, dia bertobat, dia beriman, dia melaksanakan amal soleh, fa ulaika yubaddilullahu baddil, mereka itu adalah orang-orang yang Allah SWT badil, menggantikan sayyiatin, keburukan-keburukannya digantikan dengan hasanah, kebaikan. Luar biasa. Kita nanti dari kemudian kita sudah takut, dulu saya pernah membunuh, dulu saya pernah berzina, minum khamar, dulu saya pernah menipu. Kita takut dengan dosa-dosa kita, tapi ternyata ya
Sebelum kematian kita, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan amal-amal saleh. Kita lihat ternyata di hari kemudian buku catatan kejelekan kita sudah dihapus, kemudian diisi dengan buku catatan keburukan. Oleh karenanya, sekarang masih ada waktu untuk kita bisa menghapus buku catatan amal keburukan kita. Masih ada waktu. Kalau di akhirat nanti sudah tidak bisa lagi kita menghapus, sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Sekarang masih ada waktu untuk kita bisa menghapus buku catatan amal keburukan kita dengan kita selalu bertobat dan mengamalkan amal-amal soleh yang dengannya Allah akan gantikan, bukan cuma dihapus, digantikan catatan keburukan menjadi catatan kebaikan ya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah mengatakan innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat, diampuni dosa, Ar-Rahim, Maha penyayang. Dihapuskan dosa, kemudian Ar-Rahim, Maha penyayang, dimasukkan catatan amal kebaikan ya tadi diganti dan dimasukkan dengan catatan amal kebaikan sebagai rahimnya Allah SWT kepada manusia. Oleh karenanya ini adalah 3 sifat yang mesti kita miliki. Jadi kita tanamkan dalam diri kita ya jamaah sekalian rahimakumullah, kita selalu tanamkan pada diri kita bahwasanya kalau ada nikmat saya harus bersyukur, kalau ada musibah saya harus bersabar, kalau ada saya melakukan dosa saya harus cepat bertobat dan beristighfar kepada Allah SWT. Maka ini merupakan tanda-tanda ya kebahagiaan bagi seseorang. Oleh karenanya perlu kita tekankan di sini bahwasanya ketika kita ditimpa musibah, maka jangan kita berburuk sangka kepada Allah SWT. Karena musibah itu ternyata sesuatu yang di belakangnya ada hikmah yang besar untuk kebaikan kita. Oleh karenanya jangan kita selalu, saya ini selalu salat, saya puasa, saya adalah orang yang selalu menghindarkan perbuatan syirik, tapi kenapa saya selalu dikasih musibah? Sementara orang yang kafir di sana, orang yang tidak pernah salat, hidupnya tenang-tenang saja. Jangan kita berputus asa, jangan kita berburuk sangka kepada Allah SWT. Allah ingin kebaikan kepada kita. Karena apa? Terkadang Allah SWT memiliki cara untuk mencintai seorang hamba. Dengan apa? Dengan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, innallaha iza ahabba qaum ibtalahum, sesungguhnya Allah kalau mencintai seseorang maka Allah menguji mereka. Sesungguhnya Allah kalau ingin mencintai suatu kaum, Allah menguji mereka. Faman radiya falahu ridha, siapa yang ridho dengan ujian tersebut, bersabar dan ridho dengan ujian tersebut, falahu ridha, dia mendapatkan ridho Allah SWT. Luar biasa kalau kita mendapatkan ridho Allah, rahmat Allah yang dengannya Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah SWT. Wa man sahita, kalau dia diberikan musibah ujian, dia murka, dia marah-marah, falahu sakhtu, maka baginya juga kemurkaan Allah SWT. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, iza aradallahu bi abdi khairan ajjalallahu al-uquba fid dunya, kalau Allah menghendaki kebaikan seorang hamba, ajjalallahu al-uquba fid dunya, Allah segerakan hukumannya di dunia. Dosa-dosanya dihukum segera di dunia, tidak dihukum di akhirat ya. Jadi kalau kita diberikan ujian atau musibah, kita yakin mungkin Allah ingin cinta kepada kita, atau mungkin Allah ingin segera menghapuskan dosa-dosa kita supaya di hari kemudian kita tidak akan diazab oleh Allah SWT. Tetapi kata Rasulullah, isa aradallahu bi abdi syarr, kalau Allah menghendaki bagi seorang hamba itu keburukan, amsaka anhu bi dzanbihi, Allah tidak mengazab dia dari dosa-dosanya hatta yuafiya bihi yaumal qiyamati, sehingga nanti dari kiamat Allah akan membalas dosanya tersebut dengan balasan yang sangat pedih. Oleh karenanya selalu kita berbaik sangka kepada Allah SWT. Ketika kita diuji oleh Allah SWT dengan satu ujian, kita berbaik sangka kepada Allah. Ini adalah kebaikan kepada kita. Saya harus bersabar dan ini ada kebaikannya. Kemudian juga ya, di antaranya hikmah di balik ujian tersebut, hikmah di balik musibah tersebut. Terkadang Allah SWT ingin mengampuni dosa-dosa kita. Ya, kita mungkin ya terlalaikan dari memohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa. Terkadang ada manusia, dia itu berbuat dosa tetapi dia lalai dari memohon ampun kepada Allah SWT. Maka bagaimana cara Allah ingin mengampuni dosa hamba tersebut? Maka Allah berikan musibah kepadanya.
Ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydin nas. Tidak satupun musibah yang menimpa kalian kecuali dengan perbuatan dosa kalian. Wa ya'fu an katsir. Allah ingin memaafkan kebanyakan dari dosamu dengan musibah tersebut. Terkadang ada manusia atau kaum, dia sudah berdosa, tetapi dia itu menyepelekan atau tidak memperhatikan bertobat kepada Allah SWT. Maka Allah timpakan kepada mereka musibah, banjir bandang, ditimpakan kepada mereka tsunami, gunung meletus, supaya apa? Untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka yang mereka sudah berbuat salah tetapi tidak mau bertobat kepada Allah SWT. Maka dengan sebab musibah tersebut Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Dalam hadis Bukhari disebutkan Rasulullah SAW bersabda, ma yusibul muslim min nasabin wala min wasabin wala hammin wala gammin wala aza hatta sawkatu saqwa illa kafarallahu biha min hataya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang muslim yang ditimpa musibah, baik musibah itu letih, kelelahan, kecapean, penderitaan hidup, atau kesedihan, kegundahan, ya, bahkan gangguan, bahkan duri yang menusuk badannya, illa kafarallahu biha min khatayahu, kecuali Allah SWT ingin menghapus dosa dan kesalahan-kesalahannya. Jadi musibah apa yang menimpa kita? Kita jalan kemudian kita tendang batu, tidak sadar. Kita jalan kemudian kita jatuh, tidak sadar. Itu musibah dari Allah SWT. Allah telah mentakdirkan kita musibah. Kita jalan di pasar kecopetan, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua musibah itu menjadikan kita sedih, gundah, gulana dan lain sebagainya, maka itulah musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim." Tidaklah menimpa seorang muslim satu musibah, baik itu kelelahan, keletihan, kegundahan, kesedihan, gangguan, kecuali Allah SWT ingin mengampuni dosa-dosanya. Dengan syarat apa? Kita harus bersabar kepada Allah SWT. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwasanya ketika musibah menimpa seseorang atau satu kaum, maka ada tiga keadaan. Boleh jadi musibah itu menimpa kepada seseorang atau satu kaum, Allah ingin mencintai dan meninggikan derajatnya, seperti musibah atau ujian-ujian yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Nabi Ayub alaihissalam tidak punya dosa, ya, tidak punya dosa, tapi Allah ingin menguji dia dengan apa? Dengan dimusnahkan semua hartanya. Sebelumnya dia adalah orang kaya, dimusnahkan hartanya, kemudian diuji dengan penyakit kulit selama 18 tahun. Dalam suatu riwayat selama 18 tahun diuji dengan penyakit kulit, sehingga semua kaumnya mengusir dia karena menganggap dia berbahaya. Akhirnya tinggal di tempat-tempat sampah, di pinggir-pinggiran tempat sampah. Nabi Ayub alaihissalam, padahal dia adalah orang yang sebelumnya terkemuka, banyak hartanya dan sebagainya, diuji oleh Allah SWT bukan karena dosa. Untuk apa? Agar Allah ingin meninggikan derajat. Sama juga Nabi kita SAW ketika pergi berdakwah di daerah Taif, dilempari, bukan cuma diterima, dilempari dengan batu, ditolak dakwanya, kemudian dilempari dengan batu. Kalau kita berdakwah di Kendari, belum ada yang dilempari dengan batu. Rasulullah SAW berdakwah dengan bimbingan wahyu, dilempari dengan batu. Apakah Rasulullah ketika dilempari batu sampai berdarah kakinya, apakah karena dosa dilakukan? Tidak. Allah ingin mengangkat derajatnya Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, bentuk musibah yang kedua ketika menimpa satu kaum atau seseorang, itu tujuannya untuk mengampuni dosa-dosanya. Ini diberikan musibah kepada orang muslim yang sudah lalai, banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, maka Allah timpakan musibah, gunung meletus, tsunami, ya, tanah terbelah dan lain sebagainya. Itu tujuannya apa? Untuk menghapuskan dosa-dosa kesalahannya. Kalau musibah yang menimpa kepada kaum muslimin, maka itu untuk menghapuskan dosa dan kesalahannya. Kemudian bentuk ketiga, musibah yang menimpa kaum kafir. Musibah yang menimpa kaum kafir adalah azab di dunia sebelum di akhirat. Fa ammas samudu fa ukhliku bit-taghiyah wa amma adun fa ukhliku birihin sarsarin atiyah. Nun
والقلم وما يسطرون ما